Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Murdaningsi, perkenalkan saya Intan Utami Yulmiranti dari mahasiswa di kelas AK 701. Penerapan tax planning dalam pajak penghasilan. Tax planning adalah strategi yang digunakan untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien. Tujuan utama dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan merencanakan pendapatan, pengeluaran, dan investasi yang dapat mempengaruhi penghitungan pajak. Sebelum sebuah perusahaan dijalankan, manajemen atau wajib pajak bisa menggunakan berbagai strategi di dalam perusahaan yang akan berdampak terhadap pengurangan pajak yang sangat besar dalam aktivitas bisnis. Penggunaan strategi yang tepat akan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja organisasi. Nah, berikut adalah langkah-langkah dasar dalam tax planning. Yang pertama, identifikasi pendapatan dengan cara menyusun daftar semua sumber pendapatan yang ada, seperti gaji, bisnis, investasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, identifikasi pengeluaran dan potongan pajak dengan mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Lalu yang ketiga adalah strategi pengurangan pajak dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengoptimalkan potongan pajak seperti investasi atau pemilihan struktur usaha yang tepat. Nah, berikut adalah tujuan tax planning dalam pajak penghasilan. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan potongan dan fasilitas pajak. Lalu, meminimalkan beban pajak dan mengatur waktu pembayaran pajak. Nah, berikut adalah beberapa penerapan tax planning dalam pajak penghasilan. Yang pertama, pemilihan bentuk badan usaha yang tepat. Bentuk badan usaha seperti PT, firma, atau CV dapat mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayar. Misalnya, PT dikenakan pajak berdasarkan tarif tertentu, sedangkan untuk bentuk usaha seperti PT atau firma, bentuk usaha seperti perseorangan atau firma, pajak dikenakan langsung dengan individu dan dapat dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, pemanfaatan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dengan perencanaan yang baik, seseorang dapat memanfaatkan berbagai jenis PTKP yang ada, seperti PTKP untuk diri sendiri, pasangan, atau anak yang masih tergolong sebagai tanggungan. Lalu penggunaan biaya yang dapat dikurangkan. Misalnya, biaya yang terkait dengan kegiatan usaha atau biaya untuk kepentingan pekerjaan, seperti biaya operasional, gaji karyawan, dan biaya lainnya yang dapat diterima sebagai pengurang penghasilan. Selanjutnya, optimalisasi penggunaan fasilitas pajak. Dalam hal ini, pemerintah sering memberikan fasilitas pajak seperti insentif pajak, potongan pajak, atau kredit pajak untuk tujuan tertentu, misal untuk investasi atau penelitian dan pengembangan. Kemudian, memisahkan pemasukan dan pengeluaran pribadi dari usaha, lalu perencanaan pembayaran pajak dengan tepat waktu untuk menghindari denda atau sanksi administrasi. Pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan jenis usaha, misalnya metode accrual basis atau metode cash basis, tergantung pada jenis usaha yang dibutuhkan, yang sesuai dengan perusahaan. Lalu penggunaan transfer pricing dengan bijak, yaitu bagi perusahaan yang memiliki cabang atau entitas anak di luar negeri, transfer pricing atau pengaturan harga antar perusahaan yang terhubung harus direncanakan dengan cermat untuk menghindari pajak berganda atau penghindaran pajak. Nah, mengapa tax planning penting dalam pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan usaha. Tanpa tax planning yang tepat, penghasilan kita bisa dikenakan pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Tax planning memungkinkan kita untuk dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan pemerintah, serta merencanakan pendapatan dan pengeluaran untuk meminimalkan pajak yang terutang. Kemudian berikut adalah strategi tax planning dalam pajak penghasilan. Yang pertama, pemanfaatan pengurangan dan kredit pajak. Nah, banyak pengeluaran yang dapat mengurangi pajak terutang, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan donasi sosial. Pengurangan ini dapat langsung mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Lalu yang kedua, pengaturan pendapatan.
mengatur waktu penghasilan yang diterima dan mencari cara untuk menunda atau mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak lebih tinggi. Misalnya untuk menerima bonus di tahun yang berbeda atau mengatur penghasilan dari sumber yang lebih rendah pajaknya. Selanjutnya investasi dengan insentif pajak. Investasi pada instrumen yang menawarkan pengurangan pajak seperti tabungan pensiun, saham yang dikenakan pajak lebih rendah, atau properti yang dapat disusutkan. Lalu yang terakhir adalah pemilihan struktur bisnis yang tepat. Pemilihan struktur bisnis ini misalnya seperti PT, CV, atau firma seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, itu dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Misalnya perusahaan yang berbentuk PT dapat memperoleh insentif pajak tertentu. Nah, berikut merupakan contoh penerapan tax planning dalam pajak penghasilan. Saya memberikan 2 contoh, yaitu yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi dan yang kedua untuk wajib pajak badan. Yang pertama ini contoh untuk wajib pajak orang pribadi. Seorang karyawan memiliki penghasilan tahunan sebesar 150 juta rupiah. Total biaya jabatan dan iuran kesehatan sebesar 10 juta. Ia memanfaatkan pengurangan tambahan berupa dana pensiun yang disetorkan sebesar 15 juta. Dengan cara ini, penghasilan yang dikenakan pajak menjadi lebih rendah dan pajak terutang menjadi lebih kecil. Nah, bisa dilihat ini perbedaan pembayaran sebelum tax planning dan setelah tax planning. Pada PPh terutang sebelum tax planning itu sebesar 15 juta, karena pengurangnya hanya sebesar 10 juta yang di awal tadi. Lalu, setelah dilakukannya tax planning, pengurang PH brutonya menjadi 25 juta karena ada 15 juta dari dana pensiun, yang menyebabkan PPh terutang menjadi 12,75 juta. Dengan cara ini, karyawan tersebut menghemat pajak sebesar 2,25 juta. Nah, yang selanjutnya ini contoh penghitungan tax planning, penerapan tax planning bagi wajib pajak badan. Sebuah perusahaan memilih untuk berinvestasi dalam peralatan baru yang dapat disusutkan. Dengan cara itu, perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak melalui biaya depresiasi. Perusahaan juga memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak untuk riset dan pengembangan yang ditawarkan pemerintah. Nah, berikut adalah data yang diketahui. Peredaran bruto perusahaan sebesar 1,5 M dan biaya operasionalnya sebesar 800 juta. Lalu investasi dalam peralatan baru sebesar 200 juta dan insentif pajak untuk riset dan pengembangan sebesar 50 juta. Seperti yang kita ketahui, tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia sebesar 25%. Nah, ini adalah contoh penghitungannya sebelum tax planning. Peredaran bruto sebesar 1,5 miliar dikurang biaya operasional sebesar 800 juta. Penghasilan kena pajak menjadi 700 juta rupiah. PPh terutangnya 25%, tarif tadi dikali 700 juta. Sehingga pajak terutang menjadi 175 juta. Lalu kita lihat setelah tax planning ini pengurangnya menjadi bertambah, yaitu terdapat penyusutan peralatan baru sebesar 40 juta per tahun, dan insentif pajak untuk research and development sebesar 50 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 610 juta. PPh terutang 25% dikali 610 juta, yaitu sebesar 152.500.000 rupiah. Nah, bisa dilihat perbedaannya dari 175 juta menjadi 152.500.000, berkurang sekitar 20 jutaan. Nah, kesimpulannya adalah tax planning pada PPh merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dengan memanfaatkan potongan-potongan yang sah dan merencanakan penghasilan serta pengeluaran secara efisien. Kita dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang secara legal sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan finansial individu maupun perusahaan.
Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tax planning secara bijak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.